semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini adalah hari terakhir kita belajar secara tatap muka. Mengingat di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengajarkan kita untuk kuliah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Nah, di sini saya menganjurkan memakai kuliah secara online dengan memakai aplikasi yang namanya itu Google Classroom. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Ada yang tahu apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah salah satu media yang bisa kita gunakan untuk belajar secara online. Nah, kegunaan Google Classroom ini sangat banyak ya, teman-teman. Seperti kita bisa mengefisiensikan waktu, menghemat kertas, karena di sini kita mengirim tugasnya melalui aplikasi ini. Nah, aplikasinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mendownload Google Classroom ini di Google Play Store ya. Caranya ketik aja Google Classroom, terus nanti bahkan ada install, ketik aja installnya. Nah, bentuknya aplikasinya seperti ini. Nah, bisa kita klik. Kita masuk ke Google Classroom ini menggunakan email. Kalau teman-teman belum ada emailnya, silahkan mendaftar email terlebih dahulu. Nanti saya akan kirim kode kelasnya saya akan share di grup WA kita. Teman-teman bisa ketik tanda tambah ini, tanda plus ini, ketik aja, terus nanti join class. Nah, sini ada katanya kelas kode, yaitu kode yang saya kasihkan tadi. Teman-teman bisa ketik apa aja, nanti dia akan masuk seperti ini. Langsung ada misalnya ini ya, ini adalah kelas saya, analisis kebutuhan pelatihan. Nah, teman-teman bisa klik langsung. Nah, jika teman-teman ingin mengirimkan tugas ke forum, bisa ketik dari sini, share with your class. Nah, di sini ada tanda, misalnya teman-teman ingin mengirimkan tulisan saja, kita ketik di sini apa aja teman-teman yang ingin tuliskan. Terus jika teman-teman ingin mengirimkan video, file atau foto, teman-teman bisa klik tanda ini, klik aja, misalnya sini file apa aja. Jika file ada di sini ya. Oke, udah. Nah, di sini ada beberapa keuntungan dan kelebihan ketika kita menggunakan Google Classroom ini. Yang pertama itu menghemat waktu tentunya. Yang kedua itu proses setting yang cepat dan nyaman. Yang ketiga itu menghemat kertas yang pastinya kan, karena kita mengirim tugasnya tidak perlu di-print lagi, tidak perlu difotokopi lagi, langsung kita kirim dari Google Classroom itu. Nah, penyimpanan di Google Classroom ini juga terpusat, maksudnya tidak bisa terhapus secara otomatis seperti itu. Nah, kekurangan dari Google Classroom ini ada dua, seperti jika Google Drive kita penuh, kita tidak bisa mendownload atau menerima file dari teman-teman atau tutor kita sendiri. Yang kedua itu dalam pengirimannya, jika kalian telat mengirimnya, jadi saya akan tahu, misalnya saya buat di jam 9 malam. Nah, jika kalian telat 1 menit saja, maka itu akan missing. Jadi di situ juga terdapat penilaian saya, jika telat atau tidaknya saya bisa tahu seperti itu. Baiklah teman-teman, sekian dari pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, silakan bisa bertanya ke Google Classroom atau menghubungi WA saya sendiri. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Sri Rahayu. Saya mahasiswa Penmasrek B 2018. Pada video kali ini, saya ingin melakukan simulasi pembelajaran orang dewasa untuk memperkenalkan aplikasi Google Classroom. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Andragogi. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Sebelum pertemuan hari ini berjalan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya hanya ingin menjelaskan mengenai pembelajaran kita pada saat musim pandemi ini. Jadi gini teman-teman, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana cara kita agar bisa
melakukan proses pembelajaran seperti biasa. Nah, jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan bahwasanya kita akan melakukan proses pembelajaran seperti biasa melalui daring atau dalam jaringan. Jadi, dalam proses pembelajaran kita ini, kita harus menggunakan aplikasi, teman-teman. Nah, aplikasi itu namanya Google Classroom. Pada Google Classroom, kita dapat melakukan pembelajaran. Seperti saya memberikan bahan kepada teman-teman, teman-teman bisa sharing apa saja kepada saya juga bisa. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mendownload aplikasi tersebut, teman-teman harus memiliki HP Android dan juga email. Pas pada punya semua kan? Iya, bagus. Jadi kan teman-teman, coba bisa kita download sekarang? Oke. Jadi nanti saya bisa saya akan menunjukkan tampilan dari aplikasi Google Classroom. Tapi saya hanya dari laptop ya, soalnya kan aku cuma 2. Dapat di-download? Oke, sudah. Ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah mendownload, di situ teman-teman bisa langsung login aja ya. Di situ menggunakan email dan sandinya. Sudah? Oke. Jadi teman-teman, tampilan dari Google Classroom itu seperti ini. Nah, ini kalau dari laptop ya. Sebenarnya sama kalau sama dari HP juga. Cuman kan karena ini laptop lebar layarnya, jadi dia ke samping. Kalau dari HP dia ke bawah seperti ini. Nah, kalau ini ada analisis kebutuhan seperti ini. Ini namanya mata pelajarannya. Jadi kalau kita untuk sharing, kita bisa klik di HP kalian, nanti seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Sudah bisa? Oke. Ada yang ingin ditanyakan tentang aplikasi Google Classroom ini? Saya mau nanya. Jadi, dalam menggunakan aplikasi ini, kendalanya apa aja? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, teman-teman, kendala yang ada pada aplikasi ini hanya jaringan saja. Jika teman-teman jaringannya susah atau tidak lancar, maka proses pembelajaran kita ini akan terhambat. Teman-teman bisa ketinggalan informasi, ketinggalan pelajaran, dan teman-teman itu bisa terhambatnya seperti saya memberikan teman-teman tugas. Jadi teman-teman itu tidak bisa menyelesaikan tepat dengan waktunya. Karena dengan aplikasi ini, saya bisa membatasi kapan Anda mengerjakan suatu tugas. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman, pada pertemuan kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Karena pada saat ini kita harus berdiam diri di rumah. Jadi agar proses pembelajaran kita tidak terhambat, agar bisa terlaksana seperti biasa, kita melakukan aplikasi ini. Nah, jadi mulai minggu depan kita sudah menggunakannya ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Rahmadani. Saya jurusan Pendidikan Masyarakat Stambuk 2018. Saya dari Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran untuk orang dewasa melalui aplikasi Google Classroom.
Baiklah teman-teman, pada proses pembelajaran kali ini kita bisa digunakan dengan aplikasi Google Classroom. Nah, sekarang kan Indonesia sedang terjadinya COVID-19. Nah, pada proses pembelajaran ini kita bisa menggunakan melalui daring atau melalui daring, dan juga bisa digunakan dengan handphone. Terus bisa digunakan juga dengan laptop. Nah, untuk teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan apa itu kegunaan dari Google Classroom. Nah, Google Classroom adalah sebuah proses pembelajaran yang bisa digunakan melalui handphone ataupun laptop agar bisa lebih mempermudah mahasiswa ataupun peserta didik di dalam melakukan proses pembelajaran. Salah satu contohnya seperti diskusi atau bisa bertanya juga di dalam Google Classroom tersebut, mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh dosen atau guru dan juga bisa melakukan sebuah absen di dalam Google Classroom tersebut, karena proses pembelajaran kita kali ini tidak bisa bertatap muka. Itu salah satu contohnya. Nah, terlebih dahulu Google Classroom di sini teman-teman bisa mendownload aplikasi tersebut melalui handphone dari Play Store. Terus dibuat namanya di atas itu Google Classroom. Nah, kemudian teman-teman download. Setelah sudah terdownload, maka ada salah satu dosen memberikan tugas kepada mahasiswa. Salah satu contohnya seperti ini. Ada mata kuliah di sini, ada andragogi. Salah satu dosen ini memberikan tugas kepada kita atau kepada teman-teman. Misalnya saya memberikan tugas kepada teman-teman, tugas kelompok, dan bisa dikumpulkan pada tanggal 18 Mei. Nah, saya di sini akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara pengumpulan tugas tersebut. Misalnya saya sudah mengirim tugas kepada teman-teman semua seperti ini di pelajaran andragogi. Nah, kemudian teman-teman lihat dari aplikasi tersebut ada tanda tambah, kemudian teman-teman masukkan tugas file yang teman-teman telah selesaikan agar bisa terkumpul untuk tugas mata kuliah teman-teman sekalian. Misalnya seperti yang pembelajaran andragogi, di sini kan ada andragogi, ada tugas yang belum terkumpul. Nah, maka dari itu ini salah satu contohnya saya buat dari HP. Cari apa yang Anda buat di situ, andragogi, nama file yang telah Anda buat. Andragogi. Nah, seperti ini, ada tugas yang misalnya Anda telah selesaikan, masukkan. Tunggu saja sampai loadingnya setelah terselesaikan. Nah, sampai kita menunggu loading tersebut, maka Nah, setelah tugas kita yang sudah kita upload tadi, kemudian ketik itu ada yang warna biru, bacanya turn in, klik, kemudian klik turn in lagi. Nah, setelah
file yang telah Anda masukkan tadi sudah selesai, kemudian klik join untuk pengumpulan tugas teman-teman, kemudian langsung resubmit agar tugas teman-teman bisa terkumpulkan kepada saya ataupun dosen yang lainnya. Nah, seperti ini tanda pengumpulan tugas yang sudah bisa diterima oleh dosen. Seperti ini ya teman-teman. Nah, itu tandanya bisa juga dibatalkan kalau apabila penggunaan file yang telah teman masukkan itu salah, bisa di-submit kembali. Mungkin tidak jelas ya. Nah, apabila tadi file tersebut sudah di-submit kembali, nah itulah tandanya proses pembelajaran yang bisa digunakan di dalam aplikasi Google Classroom. Nah, aplikasi Google Classroom ini bisa sangat mempermudah kita melakukan perkuliahan secara tidak tatap muka dengan dosen apabila teman-teman susah untuk melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, pada kali ini adakah teman-teman yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Rahma, apa itu? Nah, Rahma menanyakan tentang apa itu kekurangan dari aplikasi Google Classroom ini, Bu. Nah, Google Classroom ini memang ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kekurangannya yaitu misalnya teman-teman sudah mengirimkan tugas kepada saya, maka tugas teman-teman itu tidak masuk kepada saya karena pada aplikasi Google Classroom di HP saya, di aplikasi saya tersebut sudah penuh, mungkin sudah penuh dan sudah penuh drive-nya dan tidak bisa menerima file atau tugas-tugas dari teman-teman sekalian. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai proses pembelajaran orang dewasa melalui aplikasi Google Classroom. Terlebih dahulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.